banyak keluarga muda merasa gajinya selalu kurang. Pernah nggak sih kamu dan pasangan merasa gaji selalu kurang? Padahal kalau dilihat dari angkanya, seharusnya cukup banget. Tapi begitu akhir bulan datang, saldo di rekening tiba-tiba menipis. Dan yang tersisa cuma satu pertanyaan. Uangnya kemana aja ya? Seringkali masalahnya bukan karena penghasilan kita kurang, tapi karena kita tidak pernah diajari cara mengatur uang sebagai satu keluarga. Di sekolah kita belajar matematika, tapi jarang ada yang ngajarin gimana cara pakai matematika itu untuk kehidupan rumah tangga. Nah, hari ini kita akan bahas satu hal yang sangat penting. Beginilah cara keluarga muda mengatur uang dengan benar. Ini adalah cara yang jarang diajarkan, tapi sangat menentukan masa depan keluarga kita. Kesalahan pertama yang sering dilakukan keluarga muda adalah ini: menganggap uang suami dan uang istri itu urusan masing-masing. Ini uangku, itu uangmu. Padahal sejak kita mengucap janji pernikahan, yang berubah bukan cuma status di KTP, tapi juga cara kita melihat dan mengelola uang. Boleh kok punya rekening terpisah, sangat boleh punya penghasilan masing-masing. Tapi tujuan keuangannya harus jadi satu. Uang keluarga harus dibicarakan secara terbuka dan jujur. Berapa total penghasilan kita berdua? Berapa pengeluaran rutin setiap bulan? Dan yang paling penting, kemana arah masa depan keuangan kita? Mau beli rumah? Mau siapkan dana pendidikan anak, semua itu harus jadi tujuan bersama. Ingat, rumah tangga itu bukan kompetisi siapa yang gajinya lebih besar, tapi ini adalah kerjasama tim. Saat kita melihat uang sebagai uang kita, bukan lagi uangku atau uangmu. Disitulah fondasi keuangan keluarga yang kuat mulai terbangun. Kesalahan umum kedua adalah mengatur uang di akhir bulan. Kita seringnya berpikir, nanti kalau ada sisa, baru ditabung. Kenyataannya, jarang banget ada sisa. Yang benar adalah kebalikannya. Atur uang di awal, bukan di akhir. Begitu gaji masuk ke rekening, jangan langsung dipakai buat belanja atau jajan. Duduk dulu sebentar dan langsung bagi uang itu ke pos-pos utamanya. Metode yang paling sederhana dan efektif adalah membuat alokasi atau amplop. Pertama, pos untuk kebutuhan rumah tangga. Ini mencakup cicilan, tagihan listrik, air, internet, belanja bulanan, dan transportasi. Kedua, pos untuk tabungan dan dana darurat. Ini wajib disisihkan di awal, bukan dari sisa. Ketiga, pos untuk investasi. Sekecil apapun, mulailah, nanti kita akan bahas ini lebih dalam. Keempat, baru pos untuk gaya hidup atau hiburan. Ini untuk jajan, nonton, atau ngopi-ngopi. Kalau uang tidak kita beri tugas atau tujuan yang jelas sejak awal, dia akan pergi tanpa pamit, tiba-tiba habis, dan kita bingung sendiri. Keluarga muda yang keuangannya rapi itu bukan berarti mereka pelit, tapi mereka tahu persis kemana setiap rupiah mereka pergi. Mereka punya kendali penuh atas uang mereka. Sekarang, mari kita bicara soal dana darurat. Anggaplah ini seperti pelampung di kapal. Kita mungkin tidak butuh setiap hari, tapi saat badai datang, benda inilah yang menyelamatkan kita. Dalam hidup akan selalu ada hal-hal tak terduga. Tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit dan butuh biaya besar. Tiba-tiba ada pemutusan hubungan kerja, atau mungkin anak butuh biaya mendadak untuk sekolahnya. Ini bukan soal kalau terjadi, tapi soal kapan akan terjadi. Dana darurat sering dianggap sepele, padahal inilah yang membuat sebuah keluarga tidak panik saat krisis datang. Dana darurat mencegah kita dari mengambil utang konsumtif yang bunganya tinggi hanya untuk menutupi kebutuhan mendesak. Idealnya,
Berapa sih dana darurat yang harus dimiliki keluarga muda? Para ahli keuangan menyarankan minimal 6-12 kali pengeluaran bulanan. Misalnya, pengeluaran rutin keluarga sebulan adalah 5 juta rupiah. Maka, dana darurat idealnya adalah 30 juta sampai 60 juta rupiah. Angkanya memang terdengar besar, tapi kita bisa mencicilnya pelan-pelan setiap bulan. Dana darurat ini bukan untuk membuat kita kaya, tapi supaya kita bisa tetap tenang dan berpikir jernih saat hidup tiba-tiba berubah arah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif, musuh terbesar keuangan keluarga muda. Bukan cicilan KPR, bukan juga biaya sekolah anak. Musuh terbesarnya adalah gaya hidup. Coba buka media sosial. Banyak sekali keluarga muda yang terlihat sangat bahagia. Liburan ke tempat-tempat indah, ngopi cantik di kafe terbaru, pakai barang-barang baru. Tapi, sedikit yang tahu bahwa banyak dari mereka sebenarnya stres setiap akhir bulan. Masalahnya bukan karena kita tidak boleh ingin hidup nyaman. Masalahnya adalah ketika keinginan untuk terlihat mampu lebih besar daripada kemampuan kita yang sebenarnya. Ketika kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena ingin pamer atau tidak mau ketinggalan tren. Akhirnya, yang terjadi adalah gali lubang tutup lubang. Terjebak dalam lingkaran utang kartu kredit atau pinjaman online. Keluarga yang sehat secara finansial itu bukan yang paling mewah hidupnya, tapi mereka yang membeli sesuatu karena memang perlu, bukan untuk mendapat pujian dari orang lain. Karena ketenangan pikiran di dalam rumah jauh lebih berharga daripada pujian sesaat di luar sana. Selanjutnya, mari kita bedakan dua hal penting, menabung dan berinvestasi. Menabung itu penting, itu adalah dasarnya. Tapi di zaman sekarang, menabung saja tidak cukup. Kenapa? Karena ada yang namanya inflasi. Inflasi itu seperti pencuri dayam-dayam yang menggerogoti nilai uang kita. Harga barang dan jasa terus naik setiap tahun. Uang 100.000 hari ini, daya belinya tidak akan sama dengan 100.000 5 tahun dari sekarang. Kalau uang kita hanya diam di rekening tabungan, nilainya justru akan berkurang seiring waktu. Karena itu, keluarga muda perlu mulai melirik yang namanya investasi. Investasi membuat uang kita ikut bekerja dan bertumbuh, minimal bisa mengalahkan laju inflasi. Tidak perlu takut atau bingung. Tidak perlu mulai dengan modal besar. Mulailah dari instrumen yang paling kamu pahami, yang risikonya terukur dan sesuai dengan kemampuan. Bisa mulai dari reksadana, emas, atau saham jika sudah lebih paham. Ingat, tujuan utama investasi bagi keluarga bukan untuk cepat kaya dalam semalam, tapi untuk mempersiapkan tuan-tuan besar di masa depan, seperti dana pendidikan anak atau dana pensiun. Nah, semua tips tadi tidak akan berjalan kalau ada satu masalah ini. Kita tidak bisa membicarakan uang tanpa bertengkar. Banyak rumah tangga yang retak bukan karena jumlah uangnya sedikit, tapi karena cara mereka berkomunikasi soal uang itu salah. Saling menyalahkan, saling menuduh boros, saling menyembunyikan penghasilan atau utang. Coba deh, biasakan satu hal yang sederhana tapi sangat ampuh. Adakan rapat keuangan keluarga. Cukup sebulan sekali. Pilih waktu yang santai, mungkin di akhir pekan sambil minum teh. Duduk bersama pasangan, buka laptop atau buku catatan. Bahas dengan kepala dingin. Berapa total pemasukan kita bulan ini? Pengeluarannya buat apa saja? Apakah sudah sesuai dengan rencana? Apa yang perlu diperbaiki bulan depan? Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk mencari solusi bersama. Jadikan uang sebagai alat untuk membangun mimpi, bukan sebagai sumber konflik. Komunikasi yang terbuka dan jujur soal uang adalah lem perekat terkuat dalam sebuah pernikahan. Terakhir, dan ini yang paling penting, milikilah
Tujuan bukan sekadar bertahan hidup dari bulan ke bulan. Keluarga muda yang hebat bukan cuma yang bisa membayar semua tagihan tepat waktu, tapi mereka yang punya arah yang jelas. Coba deh diskusikan dengan pasangan. Apa tujuan jangka pendek kita? Mungkin melunasi semua utang konsumtif dalam setahun ke depan. Apa tujuan jangka menengah kita? Mungkin mengumpulkan uang muka untuk membeli rumah sendiri dalam 5 tahun atau menyiapkan dana masuk sekolah anak. Apa tujuan jangka panjang kita? Memastikan kita punya keamanan finansial di masa tua tanpa harus bergantung pada anak-anak. Tanpa tujuan yang jelas, uang kita akan habis untuk hal-hal kecil yang tidak berarti. Tapi dengan adanya tujuan, setiap rupiah yang kita sisihkan dan kita investasikan terasa punya makna. Setiap pengorbanan kecil hari ini terasa sepadan karena kita tahu kita sedang membangun sesuatu yang besar untuk masa depan. Pada akhirnya, keluarga muda yang hebat bukanlah yang punya penghasilan paling besar, tapi yang paling bijak dalam mengelolanya. Mengatur uang itu bukan soal menjadi pelit, tapi soal menjadi dewasa dan bertanggung jawab, karena masa depan keluarga kita tidak dibangun dari satu keputusan besar yang ajaib, tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten setiap hari, setiap bulan. Kalau kamu dan pasanganmu adalah keluarga muda, jangan tunda lagi. Mulailah dari hal kecil. Mulailah hari ini. Bicarakan video ini dengan pasanganmu, karena uang yang kamu atur dengan baik sekarang akan menentukan tenangnya hidupmu dan keluargamu nanti. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-temanmu yang juga sedang membangun keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya.